Tak lama setelah bercengkerama akan angan-angan dan cita-citanya ingin menguasai dunia, ternyata, perjalanan mereka disambut hangat oleh Wang Fan alias si Raja Harimau Perak. 谁有胆量？阴虎王，哎，有他们的支持，再袭天妖族。他为什么在这里？我们九阳霸刀族第3可是亲自围压神城。 Lantas mereka pasukan berkuda ini terkejut, kok tiba-tiba Raja Harimau ada di sini? Bukankah Raja Harimau telah mundur dari kota suci? Sebab master dari kelompok mereka ini sudah mengunci segala sudut pintu masuk. Nah, jadi pertanyaannya kenapa Raja Harimau bisa ada di sini? 第3可是亲自围压神城，无人能出城的。他为什么在这里？ Namanya juga kabar coy, kadang banyak hoaxnya ya kan. Pada sejatinya, tujuan Wang Fan ingin mencari yang namanya Jinwu. Kebetulan sekali bertemu dengan kutu-kutu si penjaga dewa pedang yang berasal dari klan pedang tirani 9 matahari. Di sini Raja Harimau marah kepada mereka yang sok arogan di hadapannya. Selebihnya lagi, mereka penjaga dewa pedang sudah memasuki kawasan kekuasaan ras manusia. Hal itu tak bisa dibiarkan begitu saja. Ditambah lagi Wang Fan mencium ada sebuah benda unik pada mereka. Kelompok ini pun juga tak takut coy akan cerita kehebatan si Raja Harimau Perak. Mereka yang penasaran mencari tahu seberapa besar sih kekuatan Raja Harimau, sehingga terjadilah. Hanya dengan sekali hentakan mereka semua terbongkang tak berdaya. Sementara Wang Fan mendapatkan benda unik yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang, yakni benda yang bernama tombak emas. Ya, benda ini berasal dari kelompok gagak emas coy. Nantinya dengan tombak ini, Wang Fan sangat yakin Jinwu dapat ia kalahkan. 有如此神枪在手，阻截金乌尘渊还有何难度？ Para kelompok ini tak berdaya lagi coy, sebab Wang Fan menghapus dantian dan juga merusak meridian mereka. Alasan kenapa mereka ini tidak dibunuhnya, karena Wang Fan mendapatkan tombak emas dari klan pedang tirani 9 matahari. Hal itulah mengapa Wang Fan sedikit iba terhadap mereka. Setelah melanjutkan perjalanan yang cukup jauh, Wang Fan melihat sebuah kapal yang sedang parkir di pulau kecil tak bernama ini. Ya, mereka adalah Jinwu dan bawahannya. Sekali lagi Mimin ingatkan Jinwu berasal dari gagak emas coy. Wang Fan pun menanyakan kepada Jinwu bahwa Jinwu sudah tahu alasan kenapa ia berada di sini. 敢问可是金乌尘渊前辈？前辈，我的来意想必你也清楚。 Dengan comelnya Jinwu menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Sontak saja Wang Fan alias si Raja Harimau ini menjelaskan bahwa kakek Dekan tidak tertarik sedikit pun atas ajakan bertarung hidup dan mati melawannya. Sehingga Wang Fan dengan hormat meminta Jinwu untuk kembali saja. Namanya juga penjahat coy. Jinwu tetap akan pendiriannya. Malahan Jinwu menyuruh Raja Harimau untuk tidak ikut campur urusan mereka. Maka dengan itu juga tidak ada cara lain selain bertindak. Jika tidak bisa secara halus, maka sangat terpaksa Wang Fan mengusir Jinwu secara paksa. Tentunya dengan pertarungan. Dengan sekejap bawahan Jinwu mencoba menyerang Wang Fan sembari mengatakan bahwa orang daratan adalah sampah. Hanya dengan kekuatan jarinya, orang tersebut KO. Setelah KO-nya orang itu, Wang Fan pun mengatakan, mari bertarung. Dan mari kita katakan bersama-sama. Sehingga terjadilah. 那也要看你有没有本事了。
小费。 Kekuatan jari Wang Fan mampu membuat telapak tangan Jinwoo terluka akibat bakaran yang ditimbulkan oleh kekuatan maha dahsyat pada diri Wang Fan. Hal itu membuat Jinwoo semakin meronta-ronta. Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membinasakan yang namanya Raja Harimau Perak. Alhasil Wang Fan sangat kewalahan saat di sini, coy. Begitupun dengan Jinwoo, ia mengakui akan bakat Raja Harimau. Sebab baru kali ini ia bertemu yang kekuatannya berada di ranah kolam hati roh ungu tahap awal, sebegitu lamanya bertahan saat bertarung dengannya. Jinwoo yang berada di ranah lubang emas ilahi melakukan pertarungan dengan tidak fair. Wang Fan yang notabene-nya berada di bawahnya malah dikepung oleh pasukan Jinwoo. Disinilah Wang Fan mengeluarkan kartu asnya, yakni tombak emas. Tombak milik kelompok gagak emas, sehingga Jinwoo dapat ia atasi dengan mudah. Karena merasa tak sanggup lagi, Jinwoo memilih lari dari medan pertempuran. Yo, kita katai Jinwoo bersama-sama. Dasar pecundang. Wang Fan mencoba mengejar namun tak bisa karena mereka sudah duluan naik ke kapal mereka. Namun Wang Fan sempat mengingatkan kepada mereka untuk tidak datang lagi ke sini, ke pulau ras manusia. Jika berani, maka balasannya sebuah kematian. Sementara Jinwoo untuk sementara waktu ia akan memulihkan kondisinya dulu. Jika sudah pulih, ia berniat akan mendatangi Raja Harimau kembali dengan tujuan balas dendam dan merebut kembali tombak emas milik kelompok mereka. 定要夺回我族神器，重振我族神威，回去做甚？既然要登陆， Sementara Yao Guo dan kawan-kawan ingin on the way menuju ke Akademi Huajing. Tentunya untuk memenuhi janji pertarungan melawan Wang Fan dari segi pemahaman. Sementara si Yu Jin sedikit khawatir setelah melihat tuannya Yao Guo yang terlalu berambisi. Takutnya hasil tidak sesuai harapan. Sebab Yu Jin tahu Wang Fan bukan sembarang orang. Wang Fan adalah pondasi di Akademi Huangjin atau ras manusia. Singkatnya, Yao Guo sudah berada di Akademi Huangjin. Dengan sombongnya, Yao Guo meminta Wang Fan menyerah saja. Sebab ia yakin Wang Fan tidak akan dapat memahami golongan kertas yang ia berikan sebelumnya. Jawaban Wang Fan simpel, coy. Jadikan aku rajamu dan kamu sebagai pembantuku. Bukan hanya jadi pembantu ia seorang, tapi pembantu seluruh murid di akademi ini. Yao Guo tak terima begitu saja. Ia pun belak-belakan mengatakan kepada Wang Fan untuk menyerah saja, sebab golongan kertas tersebut berhasil ia curi dari tangan Wang Fan. Hal itu membuat murid lainnya pun merasa geram akan Yao Guo. Mereka menganggap bahwa tuan muda dari klan iblis surgawi sangatlah licik. Di sini sempat adu mulut, mereka ras manusia dengan kebenarannya, sementara ras iblis surgawi dengan kesombongannya. Karena situasi semakin rumit, akhirnya Wang Fan angkat bicara bahwa siang sebelum golongan tersebut hilang, dirinya sudah memahami isi golongan tersebut, yakni teknik Dharma yang diciptakan oleh ranah bela diri ke-7. Nama lengkap teknik tersebut ialah teknik Dharma cahaya tingkatan setelah bela diri emas, di mana semua orang di sini hanya tahu ranah terkuat ialah ranah bela diri emas. Wang Fan yang memahami golongan tersebut tahu bahwa di atas ranah bela diri emas ternyata masih ada lagi, coy, yakni Dharma cahaya. Yao Guo yang penasaran, ia bertanya, apa nama teknik lain dari yang diucapkan tadi? Namanya adalah harimau di dunia. Ras iblis mendengar nama itu merasa lucu, sehingga mereka tertawa sejadi-jadinya. Wang Fan telah dianggap mengarang cerita. Padahal di dalam benak mereka sangat khawatir, coy. Jika Wang Fan benar-benar bisa memahami, maka bertanda lampu kuning terhadap ras iblis surgawi.
Ditambah lagi Yao Gu menolak akan kalah, sebab jika ia kalah akan menjadi budak Wang Fan. Wang Fan membalas dengan tawa, sembari mengatakan bahwa Yao Gu salah satu wanita konyol yang peak, alias pendek akal. Wang Fan belak-belakan mengatakan bahwa Yao Gu menyembunyikan kekalahannya di hadapan semua orang yang ada di sini. Bibi pun yang mendengar itu, ia sangat geram atas tingkah laku Wang Fan, coy. Namun di balik kegeramannya itu, tersimpan rasa penasaran. Sebab master bela diri emas saja hanya sedikit memahami isi golongan kertas ini. Wang Fan malah lancar mengucapkan isinya. Artinya Bibi secara tak sadar mengakui bahwa Wang Fan memahami isi golongan kertas tersebut. Akhirnya Bibi meminta waktu kepada Wang Fan untuk sementara menang atau kalahnya dalam pemahaman golongan ini belum ditentukan. Selagi menunggu kedatangan master bela diri emas, nantinya Bibi akan menanyakan tentang kebenarannya. Apakah benar yang diucapkan oleh Wang Fan sebelumnya atau jangan-jangan Wang Fan hanya mengarang? Ya, Wang Fan menerima permintaan Bibi, tapi ingat akan perjanjian. Jika mereka mengingkari maka tahu akibatnya. Sebab sebentar lagi, Raja Harimau Perak pasti akan dapat mempelajari teknik gulungan tersebut. Padahal, Raja Harimau itu dirinya sendiri. Singkatnya, Yao Gu dan lainnya sudah berada di markas ras iblis surgawi. Di sini mereka mengakui bahwa Wang Fan benar-benar memahami golongan tersebut. Ditambah lagi Guoyin dan serigala iblis ini, coy. Mereka sebelumnya juga pernah memahami isi golongan tersebut, namun hanya paham sedikit. Misteri pun akhirnya terpecahkan, di mana Bibi akhirnya tahu alasan kenapa Raja Harimau naik level secara drastis. Hal itu karena bersangkutan dengan Wang Fan. Bibi yakin Raja Harimau telah dibantu oleh Wang Fan dalam kultivasinya. Sampai sini Yao Gu berniat untuk membunuh Wang Fan, sebab jika dibiarkan hidup, maka akan berabe urusannya. Bibi mencoba menenangkan untuk tidak tergesa-gesa. Alangkah baiknya di waktu mendatang, Wang Fan mereka sandra saja. Nah, dengan itu, maka Wang Fan mau tidak mau akan mengajari Yao Gu dalam kultivasi agar naik level dengan cepat. Ditambah lagi kedatangan Jinwo hanya menunggu waktu saja. Mereka tidak tahu, coy, bahwa Jinwo sudah kocar-kacir dijegal Wang Fan saat di pulau kecil sebelumnya. Saat ini Wang Fan berhasil menerobos, coy. Yang sebelumnya berada di ranah kolam hati roh ungu tahap awal, kini sudah berada di ranah kolam hati roh ungu penyempurnaan. Sebentar lagi ia akan berada di titik akhir. Hal itu ia ungkapkan langsung terhadap Xiao Bai. Di sini Xiao Bai juga banyak menceritakan kehidupannya dari menjaga kemasyhuran umat manusia, dan yang terutama Xiao Bai menjaga kakek dekan dari ancaman para musuhnya. Ya, kakek dekan diam-diam ternyata juga menerobos dan berada dalam masa pemulihan. Sehingga sampai sini kakek dekan tak terlihat lagi batang hidungnya. Dekan Chen yang kemampuannya sedikit delay. Ya, arti delay di sini sedikit lamban daripada yang lainnya. Namun perlahan mulai menunjukkan progres yang baik. Menurut kabar Dekan Chen juga berhasil menempa tulang emas di tangannya. Sementara wakil dekan, yakni kakak King, mulai menerobos ke ranah kolam hati roh ungu. Dan kabarnya kakak King juga menempa tulang emas di seluruh bagian tubuhnya. Begitupun dengan Qian, kakek dekan dan Wang Fan. Melihat kekuatan saat ini, sepertinya ras manusia sudah sangatlah kuat, coy. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Wang Fan sangat yakin, kelak tidak ada satu orang pun yang berani lagi mengganggu ras manusia.